Pemprov DKI Jakarta sedang mensterilkan jalur sepeda dengan menjatuhkan sanksi denda hingga Rp500 bagi pengendara yang menyerobot jalur sepeda. Namun kini, selain sepeda, skuter listrik juga diperbolehkan masuk jalur sepeda. Iya, tetapi ada perbedaan sikap antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Dinas Perhubungan membolehkan skuter listrik pribadi masuk jalur sepeda. Sebaliknya, Polda Metro Jaya melarang baik skuter pribadi maupun sewaan merambah ke jalur sepeda. Sudah biasa diriku ditinggal. Hilir mudik skuter listrik yang sempat marak di jalan dan trotoar di Jakarta kini telah sulit ditemui. Ini karena skuter listrik telah dilarang melintas baik di jalan raya maupun di atas trotoar sejak Senin 25 November 2019. Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan penilangan bagi pengendara skuter listrik yang melintas di jalan raya. Jika pelanggar mengaku bersalah, polisi akan mengeluarkan teguran dan tidak menilangnya. Skuter listrik hanya diperbolehkan melintas di kawasan tertentu, salah satunya Stadion Gelora Bung Karno, Ancol, Kota Tua, serta kawasan wisata lainnya. Selain itu, polisi juga menetapkan batas usia bagi pengguna skuter listrik. Skuter listrik hanya boleh digunakan jika sudah berusia 17 tahun ke atas dan menggunakan helm serta pelindung siku dan lutut. Pengguna skuter yang melanggar akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di Unta Pasal 104 bagi pelanggar atau pengguna skuter tersebut yang di luar dari aturan lokasi tertentu tidak akan dilakukan penindakan. Itu pun juga pada saat diberhentikan oleh petugas dan dia menurut, ya itu bunyi dalam aturan perundang-undangan di undang-undang ini nggak bisa ditindak selama dia menurut. Tetapi pada saat dia diberhentikan oleh petugas dan melarikan diri, itu masuk dalam unsur-unsur 104 Undang-Undang Lalu Lintas. Itu yang bisa dilakukan penindakan. Sementara Pemprov DKI sebenarnya sangat mendukung keberadaan skuter listrik karena bebas emisi. Pemprov DKI mempersilahkan pengguna skuter melalui jalur sepeda yang ada di atas trotoar. Ini dilakukan sambil menunggu peraturan baru yang sedang disusun Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Draft peraturan skuter listrik diperkirakan selesai akhir tahun ini. Draft kemudian diserahkan pada gubernur dan disahkan hingga menjadi peraturan gubernur. Kedepannya akan terdapat jalur khusus skuter listrik dan jalurnya akan diperluas di sekitar kawasan Senayan dan Gelora Bung Karno. Saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menetapkan batas kecepatan maksimal skuter listrik 20 km per jam. Selain itu, pengguna tidak diperbolehkan berboncengan. Ya, kita insya Allah di akhir bulan ini secara draft jadi, gitu. Jadi. Ya, ya secara draft ya. Nah nanti kan di situ kan ada kita rapatkan lagi dengan beberapa stakeholder. Nah nanti baru sampai kita ke Pak Gubernur untuk di pengesahan. Pengaturan daripada undang-undang itu adalah pelanggaran terkait dengan marka atau terkait dengan rambu. Ya, nah itu. Nah dari situ juga sebelum kita maju ke stakeholder itu kita akan koordinasikan juga dengan pihak kepolisian terkait dengan penegakan tadi. Gitu. Jadi kita dulu bikin dulu konsep, nah nanti kita rapatkan bareng-bareng. Jakarta dan kenangannya berpacu memburu impianku. Jakarta. Skuter listrik yang disebut-sebut sebagai transportasi masa depan memang mendapat perhatian khusus pihak terkait. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Perindustrian serta Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta masih membahas aturan tentang skuter listrik. Hasil pembahasan nantinya akan dimasukkan dalam instrumen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang angkutan jalan. Undang-undang ini menyebutkan ada dua jenis kendaraan, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor digerakkan dengan mesin dan listrik. Nah, setiap kendaraan bermotor wajib melakukan uji kelayakan. Sementara bukan kendaraan bermotor digerak hewan dan manusia seperti di kayu. Skuter model lama didorong pakai kaki, sedangkan skuter listrik yang sedang populer sekarang terdapat penggerak mesin.
Sehingga jika skuter listrik dimasukkan sebagai kendaraan bermotor dipastikan tidak akan lolos dan tentunya tidak akan beredar dan dijual di masyarakat. Namun, jika lolos uji, harus memenuhi standar uji kelayakan yang nantinya didaftarkan di Samsat oleh kepolisian. Selanjutnya diberi STNK dan BPKB. Selain itu, pengemudinya juga harus memiliki SIM. Namun, apabila kecepatan skuter listrik 20 km per jam seperti yang ditetapkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ini berarti skuter listrik bukan termasuk kendaraan bermotor. Perbedaan-perbedaan inilah yang masih dibahas Kementerian Perhubungan. Karena memang di dalam Undang-Undang 22, kalau kendaraan itu kan ada dua jenis, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Nah, kalau kendaraan bermotor udah pasti digerakkan dengan mesin atau dengan listrik. Ini kan juga dengan listrik, berarti kan kemudian berarti masuk kendaraan bermotor. Tapi kalau lihat fisiknya, kalau setiap kendaraan bermotor itu sudah dilakukan uji tipe. Nah, uji tipe itu di Bekasi. Ada berapa item yang kita lakukan uji. Skuter listrik menjadi sorotan setelah 2 orang pengemudinya meninggal dunia tertabrak mobil di jalan raya. Penabrak pengemudi skuter yang sempat tidak ditahan dan menuai pertanyaan karena disebut-sebut anak seorang pejabat, akhirnya ditahan polisi. Selain itu juga didapati pengemudi skuter listrik mengebut di jalan raya, termasuk melintas jembatan penyeberangan orang yang mengakibatkan JPO rusak, seperti bergaris-garis hingga pecah. Skuter listrik memang tengah menjadi tren, tetapi tentu saja keselamatan tetap menjadi yang utama. Tim Liputan, JAK TV.